membuktikan teori evolusi itu adalah sebuah teori yang memiliki bukti ilmiah yang sangat kuat sekali. Nabi Adam bisa jadi bukan manusia pertama. Teori evolusi ini bukanlah suatu dogma. Jangan pernah menolak teori evolusi ini atas nama Al-Quran. Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Norwi Channel. Sejak lama manusia telah bertanya-tanya, dari mana kira-kira kita manusia itu berasal? Apakah kita itu hasil dari evolusi selama jutaan tahun? Atau kita manusia itu diciptakan secara instan oleh Tuhan? Dan lebih penting lagi, apakah kedua teori ini benar-benar bertentangan? Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang perdebatan panjang antara teori evolusi dan penciptaan Adam dan Hawa berdasarkan sains, teologi, dan filsafat. Mari kita bahas. Teori evolusi adalah sebuah teori yang ilmiah. Teori ini menjelaskan bagaimana makhluk hidup itu berubah, berkembang dari generasi ke generasi melalui sebuah proses alami dalam jangka atau waktu yang sangat panjang, ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species pada tahun 1859. Di dalam teori ini mengenal beberapa konsep utama. Dalam teori evolusi ini mengenal beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu seleksi alam atau natural selection, yang dimana maksudnya makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang menguntungkan akan lebih menguntungkan atau akan lebih mungkin bisa bertahan hidup dan berkembang biak, sementara makhluk hidup yang kurang cocok dengan lingkungannya akan cenderung lebih punah. Di dalam seleksi alam ini menjelaskan bahwasanya makhluk hidup itu bisa bertahan sampai detik ini, sampai saat ini, yaitu makhluk hidup tersebut melalui seleksi alam, di mana dengan seleksi alam menggunakan ciri-ciri makhluk hidup tersebut untuk lebih memungkinkan bertahan hidup dan berkembang biak sampai detik ini. Itu adanya seleksi alam. Konsep yang kedua yaitu variasi genetik. Setiap individu makhluk hidup atau setiap individu dalam spesies itu memiliki perbedaan-perbedaan genetik secara alami. Perbedaan ini bisa terjadi akibat mutasi, rekombinasi genetik atau faktor lingkungan. Dari variasi genetik ini makhluk hidup bisa dilihat bahwasanya berusaha untuk beradaptasi, baik itu mutasi, rekombinasi genetik atau faktor lingkungan yang menyebabkan genetik makhluk hidup tersebut bisa berbeda-beda secara alami. Yang nomor 3 faktor utamanya yaitu beradaptasi. Dalam adaptasi ini bisa dijelaskan bahwasanya makhluk hidup dapat berubah dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk apa ya? Untuk bisa bertahan hidup. Seperti contoh burung dengan paruh yang berbeda-beda bentuknya. Ada yang lurus, ada yang bengkok seperti ini.
Karena untuk apa ya? Karena untuk menyesuaikan dengan jenis makanan dan habitat lingkungannya. Tuh, jadi makhluk hidup bisa beradaptasi di situ. Faktor utama selanjutnya yaitu spesiasi. Spesiasi atau pembentukan spesies baru. Di dalam penjelasan ini, jika suatu kelompok makhluk hidup terisolasi dalam jangka waktu yang lama, mereka bisa mengalami perubahan secara drastis, perubahan genetik, sehingga menjadi sebuah spesies yang baru. Contoh dalam konsep spesiasi ini yaitu burung Finch di Kepulauan Galapagos yang berevolusi menjadi berbagai jenis spesies dengan bentuk paruh yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwasanya makhluk hidup itu bisa berevolusi. Makhluk hidup bisa berubah ketika makhluk hidup itu terisolasi dalam waktu yang lama. Sehingga dengan adanya isolasi tersebut mereka mengalami perubahan secara genetik sehingga dapat membentuk spesies yang baru. Dalam teori evolusi ini ada sebuah skala di mana yang pertama itu evolusi skala kecil dan evolusi skala besar. Evolusi dalam skala kecil atau mikroevolusi, yaitu perubahan suatu spesies dalam waktu yang relatif singkat. Saya ambil contoh seperti bakteri yang menjadi kebal terhadap antibiotik tertentu. Karena ketika bakteri tersebut dimatikan oleh salah satu antibiotik, bakteri tersebut akan melakukan suatu adaptasi terhadap antibiotik tersebut sehingga ada perubahan kecil dalam waktu yang singkat suatu spesies tersebut dalam relatif waktu yang singkat untuk menangkal antibiotik tersebut. Selanjutnya ada evolusi dalam skala besar yaitu makroevolusi, di mana perubahan besar yang menyebabkan terbentuknya spesies baru dalam waktu jutaan tahun. Saya ambil contoh seperti reptil misalkan, reptil bisa menjadi burung. Lah, di sini itu memerlukan waktu ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, tidak serta-merta berevolusi hari ini jadi burung, besok berevolusi menjadi reptil, atau hari ini jadi reptil, besok menjadi burung. Tidak seperti itu teori evolusi. Tapi dengan memerlukan waktu yang begitu sangat panjang, dengan memerlukan waktu yang begitu sangat panjang, bahkan jutaan tahun untuk menyesuaikan dirinya itu dengan lingkungannya, sehingga makhluk tersebut bisa beradaptasi dan bisa bertahan sampai sekarang. Sudah saya jelaskan di awal bahwasanya teori evolusi ini adalah teori yang ilmiah, di mana teori yang ilmiah ini bisa dibuktikan secara empiris melalui berbagai macam metode pembuktian empiris, pembuktian secara indrawi, yang dimana teori evolusi ini bisa dibuktikan melalui berbagai macam misalkan fosil, homologi atau DNA, genetika, dan perkembangan embrio. Kita ambil penjelasan yang pertama, yaitu melalui fosil. Banyak fosil-fosil yang menunjukkan bahwasannya bentuk makhluk hidup yang berubah dari waktu ke waktu. Jadi di berbagai belahan macam dunia itu banyak berbagai macam fosil ditemukan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang menunjukkan bentuk makhluk hidup yang berubah dari waktu ke waktu. Contoh fosil dinosaurus yang menunjukkan hubungan dengan burung modern, misalkan seperti itu. Nah, di sini bisa membuktikan bahwasannya fosil itu adalah sebagai bukti empiris, bukti yang sangat ilmiah sekali dalam mendukung teori evolusi tersebut.
Bukti selanjutnya yang sering dikemukakan dalam teori evolusi ini yaitu homologi atau kesamaan struktur. Organisme berbeda itu memiliki struktur tubuh yang mirip. Jadi ada sebuah organisme yang berbeda itu memiliki struktur tubuh yang mirip, menunjukkan bahwa organisme ini itu berasal dari leluhur yang sama. Misalkan saya ambil contoh lengan manusia dengan sayap kelelawar dan sirip paus misalkan, itu memiliki struktur tulang yang mirip. Nah, di sini bisa membuktikan bahwasanya organisme ini atau makhluk hidup ini memiliki atau berasal dari leluhur yang sama. Jadi leluhurnya sama, terus leluhur tersebut dengan lingkungan yang berbeda-beda sehingga beradaptasi sesuai dengan lingkungannya. Sehingga dengan beradaptasi sesuai dengan lingkungannya dengan waktu yang sangat panjang sekali berjutaan tahun sehingga dapat membuat evolusi atau membuat berubah menjadi spesies yang baru. Selanjutnya, teori evolusi ini bisa dibuktikan secara ilmiah, secara empiris dengan adanya DNA dan genetika. Dalam pembuktian DNA dan genetika ini, semua makhluk hidup itu hampir memiliki DNA yang menunjukkan hubungan antara spesies. Di seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, ketika diteliti oleh para ilmuwan itu menunjukkan suatu hubungan antara spesies. Saya ambil contoh bahwasanya di dalam DNA manusia itu 98% itu mirip dengan simpanse, yang dimana itu bisa membuktikan bahwasanya leluhur kita, asal mula kita itu dan dengan simpanse itu berasal dari leluhur yang sama, sehingga berasal dari leluhur yang sama. Terus lingkungan yang membedakan antara leluhur simpanse dan kita, mungkin simpanse selalu berada di atas pohon dan kita terus lingkungan kita menghendaki kita untuk turun ke pohon. Nah, dari situ leluhur kita itu beradaptasi dengan lingkungan sehingga muncullah evolusi untuk mempertahankan diri dengan lingkungannya sehingga kita bisa bertahan sampai detik ini. Selanjutnya, teori evolusi ini bisa dibuktikan dengan adanya perkembangan embrio. Di dalam embrio berbagai macam hewan itu memiliki bentuk awal yang mirip. Embrio berbagai macam hewan, berbagai macam makhluk hidup mempunyai bentuk awal yang mirip seperti cebong gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka mungkin berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya teori evolusi ini menjelaskan bagaimana makhluk hidup itu berubah, beradaptasi melalui seleksi alam, variasi genetik, dan spesiasi. Bukti dari teori evolusi ini karena teori evolusi ini sangat ilmiah, itu bisa ditemukan dalam adanya fosil-fosil yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan, DNA, kesamaan struktur atau spesies. Jadi secara ilmiah manusia berkembang secara bertahap selama ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan jutaan tahun. Tapi kira-kira bagaimana dengan ajaran agama yang menyebut Adam sebagai manusia pertama? Dari sudut pandang berbagai macam agama, terutama di agama Samawi, yaitu Islam, Kristen, Yahudi, dalam memandang asal-usul manusia itu hampir memiliki kemiripan.
konsep kemiripan dalam penciptaan manusia tersebut, yaitu Adam adalah sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan secara instan. Video ini akan lebih khusus membahas tentang bagaimana sudut pandang agama Islam tentang memandang manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan itu siapa. Apakah teori evolusi itu merupakan proses dari penciptaan Tuhan itu sendiri atau bagaimana? Kita lebih spesifik di dalam sudut pandang agama Islam.